Ini kita sudah mau mulai. Baik, adik-adik sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai soft tissue injury ya. Sebenarnya bersamaan dengan materi emergensi ortopedi. Suara jelas ya, suaraku ya. Jelas, jelas dokter. Oke, oke, kita lanjut. Sedangkan untuk yang emergensi ortopedi nanti insya Allah kita laksanakan nanti malam jam 7 ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Yang kita bahas siang ini mengenai soft tissue injury ya. Yang dimaksud injury, yang dimaksud soft tissue injury di sini adalah eh, cedera baik akut maupun kronis ya. Bisa trauma ya, bisa lesi atau bisa cedera yang kronis ya, bukan hanya trauma yang akut atau yang langsung terjadi ya. Yang kita bahas itu. Jadi baik yang kronis nanti yang mungkin ada penjepitan saraf atau yang lain itu juga termasuk dalam injury ya, termasuk dalam injury. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai ligamen ya. Jadi kita tahu bahwa soft tissue atau jaringan lunak dalam sistem muskuloskeletal itu ada beberapa ya, macam ya. Ada jaringan otot atau muskulus, kemudian menjadi tendon. Ya, otot itu akan menempel di tulang melalui tendon. Ya, penempelannya ke tulang itu berupa tendon. Jadi tendon itu merupakan kelanjutan dari muscle atau muskulus atau otot. Yang kedua adalah ligamen. Nah, ligamen ini sendiri ya, bukan tendon, bukan muscle. Ligamen ini adalah jaringan ikat di sendi. Terus nanti ada saraf atau nervus, ada juga arteri dan vena. Nah, itu jaringan-jaringan lunak atau soft tissue yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pada ligamen ya. Nah, secara umum trauma pada ligamen ini kita sebut dengan sprain. Nah, nanti bisa dibedakan ya kalau ligamen sprain nanti kalau ada istilah strain ya pakai T. Kalau pakai T itu mengenai tendon atau muskulus atau otot ya. Kalau mengenai ligamen namanya sprain. Nah, ligamen adalah jaringan ikat yang kuat, yang berserat, yang berfungsi untuk menopang organ-organ internal dan menyatukan tulang-tulang dalam artikulasi atau persendian yang tepat ya pada persendian tersebut. Nah, ini sebenarnya dibagi dua, yaitu organ-organ internal di dalam di dalam apa namanya kafum abdomen itu juga ada ligamen. Nah, itu beda ya ligamen yang tidak kita bahas di sini itu bukan merupakan sistem muskuloskeletal. Itu berada di dalam kafum abdomen ya, ada ligamen tersendiri. Ini yang pertama. Kalau yang kedua yang kita bahas yaitu ligamen yang menyatukan tulang-tulang dalam persendian. Nah, trauma pada daerah persendian ini dapat menyebabkan kerusakan atau robekan ligamen yang dapat bersifat total maupun parsial. Ini sprain ya, robekan pada ligamen. Kita ulangi lagi. Nah, klasifikasi trauma ligamen itu ada beberapa. Yang pertama adalah derajat 1 atau grade 1. Ini adalah mild sprain atau sprain yang ringan. Ini dengan gejala nyeri pada palpasi ya, pada saat dipalpasi, diraba atau ditekan terasa nyeri.
dan nyeri saat diberikan beban. Maksudnya diberi beban ini eh, dilakukan pemeriksaan atau pada saat pasien melakukan aktivitas, misalnya berjalan, itu akan terasa nyeri. Tetapi sendi masih dalam kondisi yang stabil saat dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa stabilitas sendi, namanya stress test ya. Stress test itu adalah pemeriksaan untuk memeriksa stabilitas sendi. Pada saat memeriksa itu, sendi masih dalam kondisi yang stabil. Artinya bahwa masih terdapat, meskipun ada ruptur ligamen, tetapi sangat minimal, ya. Dan ini prognosisnya baik sehingga bisa sembuh dengan sendirinya. Sedangkan yang stadium 2 atau grade 2 ini moderate atau sedang, terasa lebih nyeri dari yang pertama dan bengkak ya. Terjadi joint laxity atau ketidakstabilan sendi. Kalau dilihat secara mikroskopis, maka terjadi ruptur serat ligamen yang lebih banyak, tetapi tidak total 100% ligamennya putus ya. Ini yang derajat kedua. Yang derajat ketiga adalah eh, yang lebih parah atau severe, terjadi ruptur total dari ligamen, maka sendinya sangat tidak stabil, tetapi, nah ini perlu digarisbawahi, tetapi pasien tidak merasakan nyeri ya, sudah tidak merasakan nyeri saat dilakukan stress test. Pada saat stress test sendi tidak stabil, tetapi pasien tidak nyeri. Kenapa? Karena sudah tidak ada tarikan saraf ya. Pada derajat 1 sama 2 kan eh, ligamennya masih nyambung. Pada saat dilakukan stress test maka terjadi stretching dari saraf sehingga menyebabkan rasa nyeri. Tetapi pada yang grade 3 karena sudah ruptur total maka sarafnya sudah putus total sehingga pada saat dilakukan stress test dia tidak mengeluhkan nyeri. Nah, ini gambarannya. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah sprint derajat 1 ya, di mana nyerinya minimal, ada nyeri tekan juga ya, tetapi kondisi ligamen-ligamennya masih bagus. Mungkin secara mikroskopis ada robekan yang minimal ya. Ya, stabilitas sendinya masih bagus ya. Sedangkan yang derajat 2 dia sudah mulai dapat dilihat adanya instabilitas atau tidak stabilan sendi ya pada saat dilakukan stress test ya, misalnya seperti ini gambarannya. Dilakukan stress test itu sedikit dipaksa ya. Kalau seperti ini diarahkan ke sisi lateral, namanya ini valgus stress test ya, divalguskan. Ini untuk memeriksa ligamen yang sebelah sini. Ini sebelah medial. Ini sendi lutut ya contohnya. Ini adalah femur, ini tibia, ini fibula. Berarti yang fibula ini berada di lateral. Ini adalah lutut kiri ya berarti. Ini lutut kiri, dilakukan pemeriksaan valgus stress test, yang bagian bawah diarahkan ke lateral untuk memeriksa ligamen yang sebelah medial. Nah, ini ada gambaran robekan yang sudah lumayan banyak robeknya, sehingga stabilitas sendinya terganggu. Dia sudah mulai tidak stabil. Ini yang derajat kedua. Sedangkan kalau yang sudah derajat ketiga seperti ini dilakukan stress test ya, dilakukan valgus stress test. Yang sebelah medial sudah ruptur total sehingga sangat tidak stabil. Bisa jadi disertai dengan ligamen yang lain. Nah, ini misalnya di dalam sendi, ini ada namanya ACL, ikut robek juga. Sedangkan yang sisi medial, sisi lateral, sorry, ini masih utuh ya. Misalnya kalau dilakukan stress test yang berkebalikan, diarahkan ke medial atau varus stress test, dia masih stabil karena ligamen yang sebelah
sisi luar atau sisi lateral masih utuh, ya. Nah, bagaimana diagnosis trauma ligamen ditegakkan? Diagnosis ditegakkan berdasarkan dari anamnesis, ya, bagaimana proses cederanya, ya, kapan cederanya, bagaimana posisi pada saat cedera, apakah tangannya atau kakinya, bagaimana posisinya, ya. Nah, semua itu harus ditanyakan secara lengkap dengan baik, ya, sehingga kita mencurigai bagian mana ligamen yang terkena, ya. Kemudian dibantu dengan pemeriksaan tambahan menggunakan pemeriksaan X-ray dengan melakukan stress test, ya. Ini biasanya kalau kita memaksa untuk melakukan pemeriksaan dengan stress test karena sakit, biasanya digunakan pembiusan, ya. Kalau dilakukan pemeriksaan X-ray, maka akan tampak seperti ini. Ya, nanti gambaran X-ray-nya akan tampak seperti ini. Kalau yang derajat 1 masih normal, ya, masih lurus, masih stabil. Yang kedua mungkin sudah terjadi sedikit instability, yang derajat ketiga sudah sangat tidak stabil. Secara alami, jika terjadi cedera ligamen, maka akan terjadi penyembuhan secara alami. Ini kita bicara mengenai penyembuhan secara alami, ya. Ada beberapa fase penyembuhan dari ligamen. Yang pertama yaitu fase 1, terjadi atau fase inflamasi, ya, fase peradangan. Di situ muncul hematom karena ada robekan dari pembuluh darah, terjadi hematom, terjadi pelepasan zat-zat mediator seperti vasodilator, ya, histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin, sehingga pada fase ini terjadi vasodilatasi, ya. Karena vasodilatasi, ya, pembuluh darahnya melebar, terjadi transudasi cairan. Cairan di dalam pembuluh darah keluar, ya, ke ekstravaskuler, dan terjadi pergerakan sel-sel inflamasi ke ekstraseluler, ya. Ini terjadi 72 jam pertama. Ini yang menyebabkan terjadinya swelling atau bengkak, ya, terjadi fase inflamasi, terjadi hematom. Nah, fase yang kedua terjadi proliferasi seluler, ya. Sel-sel yang berada di ekstravaskuler tadi akan mengalami proliferasi dan terjadi proliferasi matriks, ya, sampai 6 minggu. Ya, sampai 6 minggu. Fase 2 ini terjadi sampai 6 minggu, sedangkan sel-sel yang dominan adalah sel fibroblast, di mana sel fibroblast ini akan membentuk jaringan granulasi, ya, akan membentuk atau memproduksi kolagen, utamanya kolagen tipe 1. Nah, sedangkan yang seterusnya, fase ketiga akan terjadi proses remodeling, akan terjadi peningkatan densitas dari kolagen, sedangkan untuk jumlah selulernya akan makin lama akan makin berkurang. Sehingga makin lama akan semakin padat, ya. Sedangkan fase yang keempat, yaitu fase maturasi, sudah terjadi pematangan. Nah, perlu diketahui bahwa penyembuhan ligamen ini tidak bisa 100% menjadi ligamen seperti aslinya. Dia akan menjadi jaringan fibrus atau fibrus tisu, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam tubuh ini, di dalam tubuh kita, sel yang atau organ yang jika terjadi trauma atau cedera, dia menjadi 100% kembali ke seperti semula adalah yang pertama adalah tulang. Yang kedua adalah sel liver kalau nggak salah, ya, sel hepar. Jadi ada dua jaringan itu atau dua organ itu yang jika terjadi cedera atau trauma, dia akan pulih seperti semula. Yang pertama adalah tulang. Dan yang kedua adalah sel hepar. Itu yang saya tahu. Kalau ligamen, dia tidak bisa sembuh seperti
kembali seperti ligamen seperti semula ya. Ya benar sembuh, dia nyambung tetapi berupa jaringan fibrus atau fibrus tisu ya. Oke, ini contoh-contoh cedera ligamen yang umum dan sering dan perlu kita ketahui. Yang sering terjadi yaitu cedera ligamen di sekitar sendi lutut. Ya, sekitar sendi lutut. Ini secara umum anatomi dari sendi lutut. Kalau ini kita lihat dari posterior atau dari belakang ya. Ini kaki sebelah mana ini? Sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, berarti ini kita lihat dari belakang. Ini adalah fibula, berarti sebelah lateral. Nah, yang ligamen yang penting di daerah lutut adalah ini, anterior cruciate ligament. Kita singkat ACL ya, atau anterior cruciatum ligament ya. Ini jangan dilupakan ya, ACL. ACL ini dari sini, dari bagian ini adalah femur ya, tulang femur yang bagian atas, dari bagian posterior dari tulang femur, dia menyilang ke depan. Ke depan, di depannya os tibia. Ya, jadi menyilang dari belakang femur, menyilang ke bagian depannya os tibia. Itu namanya anterior cruciate ligament. Nah, dia bertugas untuk menjaga supaya tibia ini tidak bisa bergeser ke depan. Ya, diingat anterior, anterior ini kan depan, berarti menjaga supaya tibia tidak bergeser ke depan. Berkebalikan dengan posterior cruciate ligament atau PCL. Nah, ini harus familiar ya, adik-adik. PCL itu apa ya? ACL itu apa? Kalau ACL anterior cruciate ligament atau cruciatum ligament, PCL posterior cruciate ligament atau posterior cruciatum ligament, atau dibalik bahasa kita ya ligamentum cruciatum posterior bahasa Latinnya, atau yang ACL ligamen cruciatum anterior. Nah, ini bahasa Latinnya. Kalau ini bahasa Inggris ya, ACL, PCL itu bahasa Inggris. Nah, kalau PCL atau posterior cruciate ligament itu dia menempel di bagian femur juga, bagian belakang. Ini tapi menempelnya ke tibia di bagian posterior, ya, di bagian belakang. Sehingga tugasnya adalah, sorry, untuk femurnya dia agak ke anterior ya. Ini agak ke anterior, jadi menyilang. Menempelnya di femurnya dia ke agak anterior, sedangkan menempel di tibia dia ke posterior ya, sisi posterior. Makanya ini kita bisa lihat dengan jelas dari posterior. Nah, bertugas untuk menjaga tibia ini supaya tidak bergeser ke posterior, sehingga menjaga stabilitas sendi. Ya. Nah, ini perlu diingat, PCL, ini ACL ya. Sedangkan satunya lagi ada namanya ini, medial collateral ligament, MCL. Ya, diingat-ingat MCL, medial collateral, bukan medial cruciate, kolateral di samping ya. Atau disebut juga dengan ini, tibial collateral ligament. Nama lainnya adalah tibial collateral ligament, tetapi lebih sering kita sebut dengan medial collateral ligament di sisi medial. Ini menjaga supaya tibia ini tidak bisa bergeser ke lateral, ya, atau tidak bisa nekuk ke lateral dengan tidak stabil, ya. Dia menjaga stabilitas sendi tibianya supaya tidak bisa bergeser ke lateral. Sedangkan yang di sisi lateral ini ada namanya lateral collateral ligament atau LCL ya, LCL, ligamen collateral ligament, atau disebut juga dengan fibular collateral ligament ini.
karena dia menempel di fibula ini. Dari femur ke fibula ini, fibula ya. Tujuannya untuk mencegah supaya tibia ini ya, tibia dan fibula ini tidak bisa geser ke medial. Nah, itu tujuannya. Makanya dengan keempat ligamen ini, maka sendi lutut akan ditopang supaya stabil. Kita bisa jalan ya, tidak gampang seperti mau lepas ya lututnya, itu karena ada keempat ligamen ini. Nah, ada struktur yang juga penting di lutut yaitu meniskus ya. Nanti ada pembahasannya tersendiri termasuk cedera meniskus. Ini adalah bantalan sendi yaitu meniskus. Ini sebelah medial namanya medial meniskus dan ini bantalan di sisi lateral namanya lateral meniskus. Oke, bagaimana cedera ligamen pada sendi lutut terjadi? Biasanya terjadi pada atlet atau olahragawan ya. Ini bisa menimbulkan kegawatan karena kecacatan serta ketidakmampuan si pasien untuk berolahraga secara profesional. Apabila dia profesinya adalah olahragawan, maka dia bisa mengancam profesinya ya. Kalau tidak diterapi dengan sebaik-baiknya. Nah, cedera ligamen di daerah sendi lutut ini dibagi menjadi 4 kelompok secara garis besar ya. Yang pertama ya, kelompok yang pertama adalah cedera pada MCL. Diingat-ingat ya, dibayangkan tadi MCL. Ini MCL ya, kita sebutnya dengan singkatan aja ya, biar cepat ya. MCL, medial collateral ligament. Lateral collateral ligament LCL. Anterior cruciate ligament ACL. Posterior cruciate ligament PCL. Nah, seterusnya kita akan menyebut dengan singkatan. Kelompok yang pertama adalah cedera MCL, ya, dengan atau tanpa robekan ACL ataupun PCL. Nah, dibayangkan ya, MCL-nya putus, bisa disertai dengan ruptur atau tidak disertai dengan ruptur ACL atau PCL. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua adalah robekan LCL dengan atau tanpa robekan, sorry ini ACL maupun PCL. Yang kelompok tiga adalah robekan pada ligamen cruciatum saja, ya, ACL atau PCL saja, atau dua-duanya. Yang keempat adalah robekan total, ya, semuanya robek. Nah, ini kita bahas robekan MCL. Nah, kita satu-satu kita bahas MCL-nya. Cedera MCL dia lebih sering ditemukan ya. Terjadi sewaktu tibia mengalami abduksi terhadap femur disertai rotasi. Ya, abduksi ini adalah keluar ya. Jadi tibianya seolah-olah dia didorong keluar. Apa namanya? Karena cederanya dia seolah-olah tibianya itu didorong ke dalam. Abduksi itu ke dalam ya. Jadi tibianya seolah-olah didorong ke dalam sisi medial atau divaruskan namanya ya. Varus, varus itu ke dalam ya. Jadi seolah-olah tibianya di bagian distalnya didorong ke dalam. Disertai dengan rotasi ya, bisa rotasi eksternal, bisa rotasi internal. Rotasi itu eh, terpeluntir kakinya, dipuntir gitu ya. Nah, urutan robekan ligamen tersebut tergantung berat ringannya trauma yang terjadi ya. Yang pertama, urutan yang pertama, kalau traumanya ringan, maka robekan terjadi hanya pada selaput sendi bagian luar ya, pada bagian bagian superficial atau bagian terluar dari selaput sendinya atau kapsul sendinya.
Jika traumanya lebih berat lagi, maka bisa sampai terjadi robekan pada ligamennya, ya, ligamen medial. Bisa sampai putus total, ya. Kemudian jika traumanya lebih berat lagi, maka bisa sampai terjadi robekan pada ACL, ya. Terjadi bila trauma disertai dengan eksternal rotasi dari tibia, ya. Tibianya terpuntir ke luar. Nah, ini ada istilahnya jika terjadi robekan MCL, ya, dan ACL disertai dengan robekan meniskus bagian medial, ini disebut dengan trias O'Donoghue namanya, ya. Trias O'Donoghue ini berarti terjadi eh, cedera pada lutut sisi medial yang sangat berat, ya, dengan trauma yang berat, terjadi robekan MCL, ya, sampai ke ACL disertai juga dengan robekan pada meniskus tadi itu bantalan sendinya, ya. Nah, ini gambaran klinisnya dari cedera MCL. Pembengkakan pada lutut disertai dengan efusi sendi lutut. Efusi adalah adanya cairan di dalam sendi, ya, bisa berupa darah atau bisa berupa cairan eksudat atau transudat. Kalau trauma, ya, otomatis biasanya berupa darah, ya, efusi darah di dalam sendi namanya hemartrosis di dalam sendi, ya. Pembengkakannya karena adanya darah di dalam sendi lutut. Kemudian disertai dengan nyeri tekan atau tenderness bagian medial dari sendi lutut. Ya, kalau kita istilah medial lateral itu harus familiar, ya. Medial itu bagian dalam atau sisi dalam, sedangkan lateral itu sisi luar. Itu harus sudah familiar karena istilah medis nanti kita menyebutnya seperti itu, ya. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk cedera pada MCL adalah pemeriksaan valgus stress test, ya. Valgus stress test ini yang spesifik untuk pemeriksaan MCL. Caranya adalah seperti ini. Salah satu tangan pemeriksa ini menahan di bagian distal, femur, ya. Distal itu bagian mana? Distal itu adalah bagian bawah dari tulang, namanya distal, ya. Bagian bawah. Kalau bagian atas namanya proksimal. Nah, ini juga istilah yang harus familiar, ya, adik-adik, ya. Distal dari femur. Ya, berarti tulang femur yang paling bawah. Ini kita tahan dengan kalau kaki kiri pasien, maka kita periksa dengan tangan kiri menahan di distal femur, sedangkan tangan kanan memegang distal tibia seperti ini. Kemudian ini ditahan, tangan kiri ditahan, yang tangan kanan dia melakukan gerakan atau mendorong tibia ini keluar, namanya valgus, ya, divalguskan atau adduksi, ya, tadi, ya. Abduksi, ya, sorry, ini abduksi keluar. ABD atau valgus. Kalau ADD, adduksi, dia ke dalam. Ya, jadi istilah-istilah ini harus langsung dihafalkan dan diingat-ingat, ya. Kalau keluar namanya valgus, bisa juga dengan abduksi, ABD, ya, didorong keluar. Nah, jika terjadi instabilitas, maka valgus stress test positif. Ini menunjukkan adanya cedera pada MCL. Ya, bisa grade 2 atau grade 3. Kalau grade 1 masih negatif. Nah, bisa disertai dengan pemeriksaan anterior drawer test atau Lachman test. Ini bertujuan untuk memeriksa ACL. Ya. Tadi kan kalau trauma berat dia disertai dengan cedera ACL, maka perlu dilakukan pemeriksaan juga anterior drawer test atau Lachman test. Seperti ini anterior drawer test. Pasien
berbaring ya, sendi lutut 90 derajat, ditekuk, telapak kakinya diduduki oleh pemeriksa seperti ini, kemudian tangan pemeriksa dua-duanya mencengkram proksimal dari tibia, proksimal itu bagian atas, kemudian ditarik ke depan, ditarik ya, tibianya ditarik ke depan, akan bergeser kurang lebih dari 5 mm. Ini menunjukkan anterior drawer test yang positif bisa jadi terjadi karena robekan dari ACL. Nah, kalau Lahman tes seperti ini, sama saja tujuannya untuk memeriksa ACL. Ini kalau pasiennya kecil, pemeriksanya besar bisa ya, karena tangannya bisa mencengkram seperti ini, kemudian ini digoyang-goyang ke depan, yang tangan kiri, yang tangan kanan, sorry, tangan kanan ini digoyang ke depan, ke belakang akan goyang. Lebih dari 5 mm menunjukkan adanya cedera pada ACL ya atau PCL. Tetapi kalau pemeriksanya kecil dan yang diperiksa adalah besar, lebih baik seperti ini memeriksanya karena akan lebih mudah. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan radiologis ya dengan foto rongsen AP dan foto stress view AP dilakukan dengan pembiusan karo stres AP ya karena sakit. Nah, bisa jadi pada foto polos didapatkan avulsi ya. Avulsi itu adalah cuil atau tulang terlepas karena tarikan ligamen. Seperti ini ya, contohnya seperti ini. Dia tulangnya avulsi atau cuil ya bahasa kita, cuil. Ini terjadi karena tarikan ligamen. Kalau seperti ini, ligamennya berarti lebih kuat dari tulangnya. Bisa dikatakan cedera pada MCL ya, tetapi yang terjadi cedera atau ruptur atau fraktur adalah tulangnya, ligamennya masih utuh ya, karena ligamennya lebih kuat dari tulangnya. Nah, seperti ini. Dia menunjukkan seolah-olah hasil pemeriksaan seperti cedera pada MCL. Oke, betul. Dan didapatkan bergesernya bagian medial proksimal tibia terhadap femur. Nah, seperti ini. Dia akan melebar ya. Pada saat dilakukan stress view, stress test, dia akan melebar karena tidak stabil sisi yang medial. Bagaimana pengobatannya? Bila robekan tidak berat ya dapat dilakukan konservatif. Konservatif maksudnya tidak dilakukan tindakan operasi, hanya dilakukan tindakan aspirasi atau mengeluarkan cairan biasanya darah yang berada di dalam lutut dan dilakukan pemasangan gips ya. Harapannya masih bisa terjadi penyembuhan ligamen secara alami ya. Jika konservatif tidak memungkinkan atau robekannya sudah terlalu berat, maka dilakukan tindakan operatif ya, dilakukan penjahitan. Nah, ini di garis bawahi ya, dilakukan penjahitan. Langsung dijahit bisa kalau MCL ya. Nanti beda lagi sama ACL dan PCL, tidak dilakukan penjahitan tapi rekonstruksi. Ya, ini langsung diingat kalau MCL dan LCL bisa dilakukan penjahitan secara langsung. Nah, ini kalau ligamen lateral ya, LCL ini biasanya lebih jarang daripada MCL ya. Terjadi trauma karena aduksi ya. Aduksi tadi kemana? Ke medial ya. Aduksi itu berarti tibianya didorong ke medial secara tiba-tiba atau gaya apa tadi? Varus ya. Gaya varus terhadap tibia seolah-olah tibianya didorong ke dalam. Nah, pemeriksaan klinis yang dilakukan adalah kebalikan dari MCL. Kalau MCL adalah valgus stress test, maka LCL dilakukan varus stress test. Seperti ini, berkebalikan ya.
Kalau kaki kanan pasien, maka tangan kanan pemeriksa menahan distal femur, tangan kirinya memegang distal tibia, kemudian divaruskan atau diaduksikan atau didorong ke medial. Ya, maka akan terjadi instabilitas sehingga seolah-olah dia ini bisa bergeser ke dalam ya. Memang dia bergeser kalau rupturnya grade 2 atau grade 3. Kalau dilakukan X-ray atau Fultrongson seperti ini, maka yang melebar adalah sisi lateral. Kita ingat ini ada fibula ya, tulang fibula ini sebagai patokan bahwa ini adalah lateral ya. Jangan kebalik-balik. Kalau ada fibula ini berarti bagian lateral atau bagian sisi luar. Maka dia akan melebar di sisi luar. Oke, sekarang krusiat ya, ligamen cruciatum. Ada ACL dan PCL. Nah, robekan pada krusiat ligamen ini, terutama robekan ACL, dapat bersama dengan robekan MCL. Ya, tadi kan kita membahas kalau robekan MCL dengan trauma yang lebih berat, maka bisa terjadi robekan pada ACL. Ya. Jika terjadi pergerakan bagian proksimal tibia ya terhadap femur ke depan secara keras atau terjadi karena lutut dalam keadaan hiperekstensi. Ya, hiperekstensi itu terlalu lurus. Ya, hiper itu terlalu, ekstensi itu lurus. Jadi lututnya terkena beban sehingga seolah-olah dipaksa untuk lurus yang berlebihan. Itu namanya hiperekstensi. Sedangkan kalau robekan PCL ya dapat terjadi akibat pergerakan hebat bagian proksimal tibia ke belakang terhadap femur. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini ya, kalau cedera sepak bola seperti ini, dia ditendang di bagian lutut, maka seolah-olah dia akan eh, berarti gayanya gimana? Seolah-olah kan mendorong bagian bawahnya ini ke depan sehingga hiperekstensi ya, hiperekstensi. Maka kalau seperti ini dia cenderung terjadi robekan pada ACL. Ya, berkebalikan dengan yang seperti ini. Jika terjadi pergerakan hebat bagian proksimal tibia ke belakang terhadap femur. Nah, ini bukan yang ini yang cedera, yang di atas yang cedera. Ya seolah-olah tungkainya ini, krurisnya ini terdorong ke belakang oleh pahanya ini ya. Jadi seolah-olah dia didorong ke belakang, yang atas ini ya, bukan yang bawah kalau seperti ini. Kalau ini kan kalau yang bawah ini dia menumpu di femur, dia lebih kuat ya. Yang kalah yang atas, yang orang yang di atas ini. Seolah-olah tibianya terdorong ke belakang. Maka kalau seperti ini, yang curiga terjadi ruptur adalah PCL. Karena tadi kita tahu bahwa fungsi PCL adalah mencegah tibia ke posterior atau ke belakang ya. Nah, bagaimana diagnosisnya untuk PCL dan ACL? Ini tadi sudah kita bahas bahwa ACL berfungsi untuk mencegah pergerakan tibia ke depan. Sedangkan PCL berfungsi mencegah pergerakan tibia ke belakang. Maka yang pemeriksaan yang dilakukan adalah ini dengan mengetahui fungsinya ini ya, dengan anterior drawer test atau posterior drawer test. Nah, anterior drawer test itu adalah memaksa tibia ke anterior. Kalau posterior drawer test memaksa tibia ke posterior ya. Seperti ini, anterior drawer test. Pemeriksaan seperti ini tadi itu sudah tibianya ditarik ke depan. Berarti kan seolah-olah dipaksa tibianya ke depan. Kalau dia positif lebih dari 5 mm maka curiga ruptur ACL.
Kalau yang posterior drawer test seperti ini, sama posisinya, cuman didorong ya, didorong ke belakang. Karena untuk mengetahui fungsi PCL-nya tadi, didorong ke belakang. Kalau dia bisa bergeser ke belakang lebih dari 5 mili, maka terjadi robekan atau ruptur PCL. Kalau pemeriksanya kuat, bisa melakukan seperti ini ya, dengan Lachman test. Kalau ini bisa sekaligus, bisa anterior, bisa posterior ya, karena digoyang-goyang ini tangan kanannya ini menggoyang-goyang ke depan, ke depan, belakang. Yang positif yang mana? Apakah lebih apa dominan bisa terdorong ke depan atau dominan bisa terdorong ke belakang? Ini diingat-ingat ya. Nah, bagaimana pengobatan jika terjadi cedera pada ligamentum cruciatum? Nah, beda sama dengan yang ligamen kolateral tadi ya. Kalau ini dilakukan rekonstruksi ligamen, diganti ligamennya ya. Rekonstruksi ini dilakukan penggantian, biasanya diambilkan dari tendon semitendinosus. Nanti coba dicari di mana posisi atau anatomi dari tendon semitendinosus. Ya, di sekitar lutut itu juga, tapi posisinya agak ke posterior ya, ke medial posterior. Nanti coba dicari di anatomi. Nah, tendon ini diambil untuk menggantikan ligamen yang putus, ya. Bisa dilakukan dengan operasi terbuka, ya, sayat, ya, dibuat insisi secara afu kelihatan, dibuka sendinya, kemudian langsung dilakukan penggantian. Kalau penggantian berarti yang bagian atas ditempelkan ke tulang femur, yang bagian distal atau bawah ditempelkan ke tulang tibia, ya, ada alat khusus untuk menempelkannya. Atau bisa juga dengan operasi artroskopi, ya, ini yang lebih modern, tanpa melakukan insisi, tanpa membuat sayatan, hanya memasukkan scope namanya ya, kamera yang bisa dimasukkan apa namanya alat-alat untuk melakukan penjahitan di dalam, namanya metode artroskopi yang sekarang sudah lebih sering kita kerjakan ya artroskopi. Kalau di RSUD Kanjuruhan ini bagian dokter Angga, operasi-operasi yang seperti ini ya. Nah, kemudian pasca operasi perlu dilakukan fisioterapi dan untuk pemulihan fungsi. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya eh, bisa kembali ke fungsi semula. Bahkan para atlet pun ya bisa kembali menjadi atlet kalau sudah dilakukan tindakan rekonstruksi seperti ini ya. Nah, kita sekarang ke sendi engkel ya. Dua sendi ini memang yang sering terjadi cedera ligamen yaitu sendi lutut dan sendi engkel. Ini sendi engkel adalah pergelangan kaki, ini dilihat dari belakang ya. Ini dilihat dari depan. Ada beberapa ligamen yang perlu diingat-ingat ya. Kalau bisa sih diingat ya, harus diingat ya, anatomis. Ini kalau dilihat dari belakang berarti ini kaki mana ini? Kaki kanan ya. Kenapa kok tahu kaki kanan? Ini fibula kecil, ini fibula di sebelah lateral atau di sebelah luar. Maka ini adalah kaki kanan. Nah, ini ada ligamen yang paling penting ini namanya deltoid ligamen ya. Deltoid, ada istilah deltoid ini selain di ankle ada di shoulder, otot musculus deltoideus ya. Kalau deltoid yang di sini adalah ligamen. Ini dua ligamen ini yang berada di sisi medial dari ankle. Ada yang deep deltoid atau yang dalam atau superficial deltoid yang bagian superficial atau di tepi
Ya, ini ada dua. Bisa terjadi cedera dua-duanya atau hanya salah satunya. Terus yang sisi lateral ini ada namanya kalkaneofibular. Ya, ini dari kalkaneus, tulang kalkaneus menempel ke fibula. Ini yang menjaga stabilitas di bagian lateral. Terus antara dua tulang ini, tibia dan fibula, yang di bagian belakang ini ada namanya posterior, ya, posterior itu belakang, inferior, tibiofibular ligamen. Ya, tibiofibular ligamen berarti ligamen yang mengikat antara tibia dan fibula bagian posterior. Nih, ya. Kalau yang bagian depan namanya hampir sama, tinggal anterior ya. Anterior inferior tibiofibular ligamen. Hmm. Oke, ini yang penting ya. Satu, dua, tiga, empat. Yang paling penting itu. Yang lain-lain cederanya jarang. Ya, ini ada anterior talofibular ligamen ya antara talus ke ini di sini ada tulang talus ya, os talus ke fibula. Ini namanya talofibular ligamen yang bagian posterior, ini yang bagian anterior ya. Yang lain-lain ligamen-ligamen kecil yang jarang terjadi cedera. Nah, sekarang kita bahas robekan ligamen yang lateral. Namanya adalah tadi apa? Calcaneofibular ligamen. Ya, calcaneofibular ligamen. Bisa terjadi robekan total ya. Robekan total karena trauma adduksi yang hebat. Adduksi tadi gimana? Berarti seolah-olah yang bagian bawah atau kakinya atau ankle-nya ya itu didorong ke dalam, ditekuk ke dalam, seolah-olah traumanya dia menekuk ke dalam yang bagian bawah, namanya adduksi ya. Diingat-ingat kalau adduksi itu ke bawah, ke dalam. Yang ke dalam itu apa? Yang bagian bawah ya, bukan yang atas. Jadi kita bicaranya yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu terdorong kemana? Itu kalau ke dalam namanya adduksi, kalau keluar namanya abduksi pakai B. Nah, diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis ya, otomatis. Bagaimana posisinya ya pada saat jatuh, apakah kakinya menekuk ke dalam, apakah kakinya menekuk ke luar ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan klinis, apakah ada bengkak ya, nyeri tekan di bagian mana. Kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan berupa X-ray, stress view ya pada pergelangan kaki. Kalau tadi stress view pada genu, sekarang pada ankle. Nah, bagaimana pengobatannya untuk robekan total? Kalau di sini bisa langsung dilakukan penjahitan atau restorasi ya, bukan rekonstruksi. Beda lagi ya. Kalau rekonstruksi tadi mengganti, kalau restorasi ini bisa langsung dilakukan tindakan penjahitan. Bagaimana kalau robekannya parsial ya? Ditandai dengan pemeriksaan X-ray stress view, dia tidak tampak instabilitas atau masih normal ya. Dengan di stress view dia masih normal. Pengobatannya hanya dengan eh, dilakukan perban elastis di bandage ya, bisa pakai yang coklat-coklat itu, krep ya, mereknya bisa Tensokrep atau yang lain, atau dilakukan pemasangan gips. Ya, ini bisa eh, terjadi penyembuhan secara alami. Nah, bagaimana kalau robekan sisi medial terjadi trauma abduksi ya? Kalau abduksi ini berarti yang bagian bawah atau ankle-nya seolah-olah dia didorong ke luar atau tertekuk keluar ya. Bisa disertai dengan avulsi, fraktur avulsi. Tadi apa? Avulsi itu cuil ya, tulangnya cuil
dari malleolus medial. Malleolus itu mata kaki yang bagian medial, karena mungkin tulangnya lebih rapuh dari ligamennya sehingga tulangnya kalah. Biasanya pada orang tua karena tulangnya sudah osteoporosis, sudah rapuh ya. Nah, pengobatannya seperti pada ligamen lateral. Kalau total langsung dilakukan penjahitan, kalau yang parsial bisa pemasangan gip atau tensored. Nah, kita lanjut ke tendon ya. Tadi ligamen yang penting sudah ya, ligamen lutut sama ankle yang paling penting dan must to know harus diketahui. Sedangkan untuk tendon sebenarnya banyak ya cedera tendon ya. Misalnya tangan kena pisau, terus kena sabit, itu sering ya. Kalau seperti itu eh, apa namanya merupakan cedera tendon secara umum ya. Cuman yang perlu kita bahas di sini adalah cedera tendon yang penting yang harus diketahui dan memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang spesifik ya. Kalau cedera-cedera terbuka ya kena pisau, kena sabit kan bisa jelas ya. Misalnya di jarinya kena sabit, terus jari tangannya tidak bisa gerak, nah berarti curiga terjadi ruptur tendon. Nah, yang dimaksud di sini bukan itu. Kalau itu memang sudah apa namanya, yang sudah umum ya. Kalau yang khusus perlu kita pelajari, yang paling penting tendon yang paling besar di dalam tubuh adalah tendon Achilles. Nah, tendon Achilles ini merupakan kelanjutan atau gabungan dari dua muskulus. Secara anatomis ini ya, dia Achilles berada di ankle. Ini adalah tendon Achilles di bagian belakang ini yang menonjol kalau kita raba. Ini adalah tendon Achilles, merupakan kelanjutan dari musculus gastrocnemius ini, yang bagian sisi luar atau belakang. Ini gastrocnemius, sedangkan yang bagian dalamnya ini adalah musculus soleus. Dia bergabung menjadi satu, menjadi tendon Achilles. Nah, ini merupakan ruptur tendon yang sering ditemukan ya. Maksudnya sering ditemukan ini yang spontan ya, ruptur yang spontan. Kalau ruptur karena pisau, karena sabit ya tidak mengenal tempat ya, bisa di tangan, bisa di kaki. Tetapi yang kita bahas di sini adalah robekan yang spontan yang paling sering terjadi. Spontan itu maksudnya tidak karena apa, pisau, tidak karena sabit, bukan karena trauma tajam ya. Yang paling sering adalah tendon Achilles. Nah, bagaimana mekanisme traumanya? Terjadi pada saat lari ya, pada saat berlari atau melompat atau berolahraga seperti pada olahraga tenis ya, bola voli, basket atau badminton. Ini yang sering kita temukan ya. Jadi, trauma atau ruptur spontan. Nah, patologi dari tendon itu sendiri bagaimana? Tendon akan mengalami degenerasi atau istilahnya penuaan ya. Penuaan pada tendon dimulai pada usia 25 sampai 30 tahun. Mulai saat usia ini maka mengalami degenerasi ya, sudah mulai mengalami pengerasan ya. Kemudian kalau sudah usia lanjut dia akan menjadi tendon yang keras ya, yang gampang terjadi ruptur secara spontan. Nah, robekan biasanya terjadi 5 cm di atas insersi. Insersi itu tempat melekatnya di tulang kalkaneus ya, atau tepat pada insersinya ya. Pada saat dia menempel di tulang, di situ dia putus. Atau bisa juga tulangnya yang kalah ya, tulangnya tercabut. Ini bisa total atau bisa parsial.
Bagaimana gambaran klinisnya? Nah, biasanya pasien datang dengan keluhan tiba-tiba sakit ya, atau mungkin mendengar adanya robekan ya, atau putus saat berolahraga ya. Jadi ingat, ini bukan pasien datang kena sabit atau bukan pasien datang kena pisau atau yang lain-lain ya, benda tajam bukan. Kalau itu bisa terjadi di mana saja ya, bisa di tangan, bisa di kaki ya. Kalau ini yang khusus, robekan yang khusus. Kemudian penderita tidak dapat berjalan ya, berjalan dengan pincang ya, terjadi nyeri tekan pada daerah belakang Asiles, ankle ya, dan terjadi bengkak. Terus teraba adanya jarak ya, gap. Kalau kita tekan adanya jarak antara ujung tendon yang putus. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan yang spesifik adalah Thomson test ya. Nah, ini yang penting ya, pemeriksaan Thomson test. Bagaimana melakukannya? Penderita tidur tengkurap dengan kedua kaki bebas di ujung tempat tidur ya. Dilakukan kompresi pada betis ya. Pada keadaan yang normal, dia akan terjadi plantar fleksi. Jadi, pada saat dikompresi pada betis, apa namanya, dipijat atau di squeeze ya, di squeeze atau diremas pada bagian betisnya, secara normal dia akan terjadi plantar fleksi, maka jari-jarinya akan bergerak ya, plantar fleksi. Plantar fleksi itu berarti fleksi ke arah plantar, ke arah telapak ya. Tetapi bila terjadi robekan, terutama robekan yang total ya, maka tidak terjadi plantar fleksi. Ini dinamakan dengan Thomson test yang positif seperti ini. Nah, seperti ini pasien tengkurap dengan kakinya bebas ya, menggantung di tepi tempat tidur. Kalau kita raba maka adanya gap seperti ini ya. Kalau normal kan seperti ini diraba tidak ada gap, tidak ada jarak. Kalau ini diraba ada jarak. Kemudian dilakukan di squeeze atau di remas di bagian otot gastrocnemius atau di betisnya ya, maka tidak terjadi plantar fleksi. Kalau normal seperti ini ya, dia bergerak plantar fleksi karena tertarik asiles. Karena fungsi asiles ini adalah plantar fleksi dari kaki ya. Oke, ini namanya Thomson test. Bagaimana pengobatannya? Eh, Bisa pengobatan secara konservatif, ini terjadi pada robekan yang parsial. Dilakukan pemasangan gips ya selama 4 sampai 6 minggu dalam posisi fleksi lutut 30 sampai 40 derajat dan plantar fleksi. Kemudian jika tidak berhasil atau pada robekan yang total maka dilakukan tindakan operatif ya, dilakukan penjahitan tendon, tetap dilakukan pemasangan gips kurang lebih 4 sampai 6 minggu juga ya. Kemudian bertahap dilakukan fisioterapi ya, dan olahraga berat tidak boleh dilakukan selama 6 bulan pertama, menunggu maturasi dari tendonnya. Kita lanjut ke soft tissue yang berikutnya adalah meniskus ya. Tadi sudah sempat kita singgung, meniskus itu adalah bantalan dari sendi, terutama di sendi lutut ya, meniskus. Kita bicara meniskus ini kita bicara sendi lutut. Bantalan sendi itu bentuknya seperti ini ya, sendi lutut. Jadi bukan lingkaran atau bukan elips, tapi bentuknya seperti ini, eh, seperti huruf C ya, seperti huruf C. Bagian tepinya tebal, bagian dalamnya tipis ya. Ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar dia berwarna kemerahan karena banyak mengandung vaskuler ya, banyak pembuluh darah yang namanya red zone. Yang lebih ke dalam lagi lebih pucat
karena pembuluh darahnya sudah mulai berkurang, namanya red white zone. Sedangkan yang bagian dalam, yang bagian paling tipis, dia berwarna putih karena sudah tidak ada vaskularisasi, namanya white white zone. Oke. Ini penting kenapa? Untuk pengobatan jika terjadi cedera. Karena kalau cederanya di daerah yang tidak ada vaskuler, maka akan sulit untuk terjadi penyembuhan. Nah, struktur meniskus itu berupa lempeng fibrokartilage, ya, gabungan antara tulang rawan dengan jaringan fibrus, ya, di antara kondilus, femur, dan tibia. Jadi merupakan bantalan di antara femur dan tibia. Kalau dipotong secara melintang membentuk segitiga, ya, trianguler, tebal di bagian tepi, terdiri dari jaringan kolagen terutama tipe 1, ada fibrokondrosit, ya, mengandung air juga, ya, proteoglikan, ya, glikoprotein, dan elastin. Ini kandungan-kandungan dari meniskus. Nah, tadi sudah ada di gambar, kalau red zone itu sekitar 3 mm dari tepi, ya. Ini masih berwarna kemerahan. Kalau yang zona yang kedua antara 3 sampai 5 mm. Terus yang bagian dalam atau bagian yang tipis warna putih sudah lebih dari 5 mm dari tepi, ya. Nah, ini kalau yang bagian dalam ini mendapatkan nutrisi dari cairan sinovial. Cairan sinovial ini secara normalnya berada di dalam rongga sendi, ya, untuk memberikan nutrisi salah satunya ke meniskus dan juga ke cartilage atau tulang rawan sendi, ya. Nah, sering ditemukan pada atlet, ya, terutama sepak bola karena berlari, ya, terus melakukan pivot, sesekali terjadi tabrakan dan lain-lain sehingga trauma meniskus ini sering terjadi pada atlet, ya. Kebanyakan usianya kurang dari 45 tahun karena olahraga-olahraga yang berat seperti ini biasanya pada usia yang muda, ya, dan hampir tidak punya vaskularisasi, ya, sehingga apabila terjadi robekan jarang terjadi hemartrosis atau tidak terjadi hemartrosis, ya. Ya, jadi pada saat awal trauma biasanya sendi tidak bengkak, ya. Biasanya sendi tidak bengkak karena tidak langsung terjadi perdarahan di dalam sendi. Tetapi lama-kelamaan dia akan bengkak karena adanya munculnya cairan akibat inflamasi, ya. Akibat inflamasi maka akan terjadi eksudasi cairan ke dalam sendi. Jadi makin lama akan makin bengkak. Ini juga merupakan ciri khas dari cedera meniskus, ya. Pada saat trauma dia tidak bengkak, tidak langsung bengkak, tapi beberapa hari, ya, setelah trauma makin lama makin membengkak. Nah, bagaimana mekanisme traumanya? Biasanya trauma terjadi karena proses rotasi, ya, di mana lutut dalam kondisi fleksi atau semi fleksi dan rotasi, sehingga seolah-olah dia mau menggerus, ya, seolah-olah menggerus meniskusnya. Dan meniskus medial lebih sering trauma atau cedera daripada meniskus lateral. Nah, klasifikasi cedera meniskus ini ada yang namanya bucket handle, ya, ada posterior corn, ya, robekan posterior corn, ada robekan anterior corn. Nanti kita lihat. Nah, seperti ini, ya. Kalau robekannya seperti ini, ya, longitudinal, awalnya kan bentuknya seperti ini. Kalau terjadi longitudinal atau vertikal, lama-kelamaan akan menjadi seperti ini, ya, karena dengan berat apa weight bearing atau berat badan lama-kelamaan dipakai jalan akan membentuk seperti ini, ya, lubang di tengahnya ini seperti
pegangan panci ya, maka namanya bucket handle ya, seperti pegangan panci. Ini yang jenis yang pertama, bucket handle. Terus bisa juga robekannya seperti ini ya, radial, bukan vertikal seperti ini, tapi robekan horizontal seperti ini, radial. Maka akan, kalau dia di bagian anterior namanya anterior corn, cornus anterior yang robek, anterior corn. Kalau yang posterior, posterior corn, robekan posterior corn. Nah, ini ada istilah ya, parrot beak ya, seperti apa namanya? Parrot gitu apa? Burung ya. Burung kakak tua ya. Seperti apa? Patuknya ya, patuknya burung kakak tua ya, parrot beak ter namanya seperti ini. Nah, ini pemeriksaan dengan artroskopi ya, adanya robekan-robekan seperti ini. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Otomatis dari anamnesis ya harus kita tanyakan bagaimana riwayat traumanya ya. Bengkak pada lutut tidak terjadi segera setelah trauma. Nah, ini penting anamnesisnya. Apakah setelah trauma langsung terjadi bengkak atau tidak? Kalau bengkaknya tidak langsung terjadi saat trauma dan terjadi setelah 1 atau 2 hari, maka kita sangat curiga terjadi trauma pada meniskus ya. Dan terjadi nyeri di sela-sela persendian di tengah-tengah ya. Bisa juga terjadi locking. Locking ini lutut tiba-tiba tidak dapat diekstensikan ya. Pada saat dia duduk ya, pada saat dia fleksi, tiba-tiba klek, dia tidak bisa diluruskan karena ada yang mengganjal di dalam ya, meniskusnya mengganjal. Kalau sudah lama biasanya terjadi atrofi dari muskulus quadriceps ya, pahanya mengecil, ototnya mengecil ya, karena otomatis pasien akan berjalan dengan pincang. Dia menahan supaya tidak membebani kaki yang sakit. Nah, kalau sudah tidak membebani kaki yang sakit, maka ototnya tidak terbebani sehingga lama-lama akan menjadi atrofi atau mengecil ya. Kemudian didapatkan ada cairan dalam sendi, bisa terjadi sehari atau 2 hari setelah trauma ya, dan nyeri tekan pada daerah robekan. Maka ditekan di bagian yang mana yang sakit, apakah di bagian medial atau lateral, di situ yang kita curiga terjadi cedera meniskus. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan, pemeriksaan khusus adalah tes McMurray atau tes grinding by Apley ya, dan pemeriksaan tambahan berupa artrografi atau artroskopi. Nah, ini pemeriksaan tes McMurray. Ya, penderita berbaring, telentang seperti ini, lutut fleksi 90 derajat seperti ini, kemudian tungkai bawah atau kruris dipegang, dilakukan eksorotasi. Eksorotasi itu digeluntir keluar ya maksimal, kemudian kruris diluruskan atau diekstensikan sambil mempertahankan eksorotasi. Nah, jika terjadi pasien mengalami nyeri dan terdengar bunyi klik, maka curiga terjadinya cedera meniskus pada yang bagian medial. Ya. Nah, ini yang kedua yaitu tes grinding oleh Apley ya, by Apley. Bisa compression atau ditekan atau di distraction atau ditarik ya. Ini pasien posisi tidur tengkurap ya dengan lutut fleksi 90 derajat seperti ini. Kemudian dilakukan penekanan pada kaki ya, ini ditekan atau dikompres dan dilakukan eksorotasi, endorotasi ya. Bila terjadi nyeri di lutut, di dalam lutut maka curiga terjadi robekan pada meniskus. Ya.
Nah, bagaimana diagnosis banding dari robekan meniskus? Bisa karena adanya benda asing ya, bisa karena ada osteokondritis disekan ya. Nanti bisa dibaca apa itu osteokondritis disekan ya. Ada namanya sinovial kondromatosis ya. Bisa juga karena osteoartritis atau pengapuran. Ada bentuk meniskus yang memang diskoid ya, ini abnormal ya, meniskus yang bagian tebal secara bawaan ya dari lahir. Ada juga kondisi di mana terjadi dislokasi patella secara recurrent. Recurrent ini dislokasi yang berulang ya, patelanya yang terjadi dislokasi. Ada juga bisa karena fraktur spina tibia. Spina tibia ini adalah bagian tibia yang lancip di dalam sendi ya. Kalau di dalam sendi tadi ada yang lancip bagian tibia itu namanya spina tibia. Atau bisa pada cedera ACL atau PCL ya. Atau ada kondisi namanya kondromalacia patella ya. Atau didapatkan kista pada meniskus. Ini diagnosis banding yang apa? Pada cedera meniskus. Nah, pengobatannya apa? Sebaiknya dilakukan penjahitan tanpa membuang meniskus ya. Bisa dengan artroskopi, dengan operasi yang modern sekarang menggunakan artroskopi, kemudian dilakukan rehabilitasi ya. Nah, apa indikasi untuk dilakukan operasi? Jika terjadi locking yang berulang, locking tadi tiba-tiba tidak bisa melakukan ekstensi dari lututnya ya. Atau nyeri yang terus-menerus ya, atau pada atlet yang profesional. Kita lanjut ke cedera pada soft tissue yang berikutnya yaitu pembuluh darah. Secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori ya. Apa namanya? Traumanya itu bisa berupa vasospasme atau penyempitan pembuluh darah, bisa terjadi robekan tidak total atau partial rupture, atau bisa juga terjadi robekan total. Nah, apa yang terjadi jika terjadi trauma pada vaskuler atau pembuluh darah? Bisa terjadi gangguan sirkulasi yang sementara ya. Mungkin karena tertekan fragmen tulang ya, sehingga meskipun tidak sampai ruptur, tetapi bisa terjadi gangguan sirkulasi yang sementara. Kalau dilakukan reposisi, dia bisa kembali ya. Atau terjadi gangguan sirkulasi yang permanen kalau sudah terjadi penyumbatan ya, atau ruptur total ya. Dan bisa terjadi terbentuknya aneurisma, ya, aneurisma karena trauma. Nah, di mana lokasi daerah trauma pembuluh darah yang sering dan yang penting ya, yang sering terjadi dan yang penting biasanya terjadi di arteri brachialis. Ini di daerah siku ya, di arteri brachialis, kemudian di arteri radialis ya, bisa juga di pembuluh darah pelvis, daerah panggul, bisa terjadi pada arteri femoralis ya, mulai dari inguinal sampai ke lutut. Kemudian bisa terjadi pada arteri poplitea, yaitu di belakang lutut. Kalau ini akibat ya, akibat bisa terjadi gangren di bagian bawah dari arteri yang cedera. Bisa berupa gangren dan juga bisa berupa trauma pada vena. Oke. Nah, ini secara anatomi saja. Arteri brachialis ini adalah lengan atas pasien ya. Nah, ini adalah arteri brachialis. Sebelum bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Biasanya terjadi pada fraktur humerus, ya, mulai dari atas sampai bawah. Kalau suprakondiler ini di daerah sini ya, di daerah sendi. Ini ada arteri brachialis sebelum bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris.
Nah, yang kedua adalah arteri radialis di lengan sampai ke tangan. Biasanya terjadi pada fraktur distal radius. Distal radius. Fraktur distal radius adalah fraktur pada bagian distal dari tulang radius. Ya, metafisis dari distal radius. Nah, di situ ada arteri radialis yang dekat dengan tulang, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris, tapi ulnaris lebih jauh. Ya. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan pada arteri radialis ini namanya Allen test, ya. Allen test. Bagaimana caranya Allen test? Nanti kita lihat. Nah, Allen test seperti ini ya. Kita raba arteri radialis di sini yang dekat jempol. Kita raba arteri ulnaris, kita tekan ya, dua-duanya kita tekan, maka akan menghambat aliran darah ke jari-jari. Kemudian pasien disuruh menggenggam, membuka, menggenggam, membuka sehingga arteri yang ada di tangan atau telapak tangan ini akan terpompa ke melalui vena, terpompa ke atas, maka akan pucat ya. Nah, kemudian salah satu dilepas, arteri radialis dilepas. Kalau misalnya langsung memerah, maka arteri radialisnya bagus. Kemudian diulangi lagi, sebaliknya yang dilepas adalah arteri ulnaris. Kalau memerah berarti arteri ulnarisnya bagus. Kalau masih pucat berarti yang terjadi cedera adalah pada arteri ulnaris. Nah, ini yang selanjutnya bisa terjadi trauma pada daerah pelvis. Jika terjadi trauma atau tekanan atau trauma lain yang hebat pada panggul ya. Bisa juga pada arteri femoralis, terjadi biasanya pada fraktur kominutif dari femur. Bisa juga pada arteri poplitea ya di belakang lutut. Biasanya terjadi pada dislokasi sendi lutut. Nah, ini dislokasi sendi lutut atau fraktur proksimal tibia atau distal femur. Nah, gambaran klinisnya dilakukan pembandingan perabaan arteri yang sakit dengan yang sehat. Jika bagian distal mengalami iskemik atau dingin, ya, serta membengkak, maka kita curiga terjadinya cedera pada arteri. Pengobatan bila terdapat fraktur atau dislokasi, maka harus segera dilakukan reduksi secepatnya, ya. Tidak perlu menunggu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya. Kalau sudah seperti ini harus segera dilakukan reposisi untuk menyelamatkan arterinya, ya. Kemudian setelah dilakukan reposisi, baru dilakukan rujuk untuk segera dilakukan eksplorasi. Nah, ini biasanya akibat dari cedera pada arteri, yaitu berupa gangren iskemik, ya, merupakan kelainan di mana terjadi kematian jaringan karena kerusakan pembuluh darah sehingga asupan nutrisi ke bagian distal akan terhambat sehingga terjadi kerusakan jaringan. Ini bisa disebabkan oleh pemasangan bandage ya atau verban atau bidai yang terlalu ketat ya. Terus pemasangan torniket yang salah ya, terlalu ketat. Bisa juga karena kerusakan pembuluh darah karena fraktur ya. Terus bisa juga karena patah tulang terbuka disertai dengan infeksi dan kerusakan pembuluh darah. Terus bisa karena pengobatan yang tidak adekuat atau reposisi fraktur yang tidak bagus ya, sehingga masih terjadi penekanan pada arteri. Bagaimana gambaran klinis dari gangren iskemik? Warna kulit menjadi hitam kecoklatan ya, teraba dingin dan akan membengkak ya, melepuh ya, lama-lama akan mengelupas ya, seperti terbentuk bula ya, kulit yang ada cairannya. Terus terjadi gangguan fungsi dan gangguan dari sensibilitas atau sensorisnya berkurang ya, disertai dengan bau busuk. Kondisi pasien dalam demam ya, hiperpireksia ya, penderita terlihat sangat toksik ya, lemah,
mengalami dehidrasi sampai terjadi shock. Ya, bisa terjadi infeksi secara umum ya, sepsis ya, dan pembusukan jaringan nadi menjadi cepat ya, hipotensi dan pernafasan juga cepat. Nah, ini kalau sudah seperti ini maka sudah terjadi kondisi yang sepsis. Pengobatannya adalah dilakukan resusitasi penderita secara secepat mungkin ya, dan dilakukan nekrotomi yang luas ya, dibuang jaringan-jaringan yang sudah nekrosis ya. Kalau perlu dilakukan amputasi untuk menyelamatkan nyawa ya, diberikan antibiotik yang adekuat. Nah, itu cedera pembuluh darah. Kemudian insya Allah yang terakhir ini cedera pada saraf ya, atau trauma pada saraf perifer yang kita maksud ya, bukan cedera saraf pusat, cedera otak bukan ya. Yang kita maksud adalah cedera saraf perifer ya, secara anatomis seperti ini ya. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, saraf itu berupa serat seperti ini ya. Tetapi secara mikroskopis ya, saraf ini disusun oleh akson. Akson bisa berupa akson motoris, bisa berupa akson sensoris ya. Akson ini adalah bagian yang kecil ya. Ini saraf ya kalau dilihat secara umum, terus ada beberapa fasikel ya. Ini kelompok-kelompok akson ini namanya fasikel. Yang paling kecil yang di dalam serat saraf itu adalah akson ya. Akson ini dilapisi oleh lapisan mielin ya, dan di situ disertai adanya sel-sel Schwann. Nah, ini ya adanya akson, lapisan mielin dan sel Schwann ini membentuk namanya neuron. Nah, ini satu neuron ini ya. Beberapa neuron dia bergabung menjadi satu namanya fasikel. Ya, dia dibungkus oleh jaringan endoneurium. Sorry, yang ini endoneurium, yang ini perineurium ya. Antara fasikel dengan fasikel yang lain ini dilapisi oleh perineurium. Kemudian beberapa fasikel menjadi satu saraf akan dilapisi oleh epineurium, yaitu yang lapisan yang paling luar ya. Oke, saraf perifer ini adalah kumpulan dari beberapa akson yang menghantarkan impuls. Impuls baik motoris maupun impuls sensoris ya. Kalau impuls motoris berasal dari otak ya ke perifer. Kalau impuls sensoris ya berasal dari perifer ke otak. Nah, ini ya. Nah, bagaimana patologi terjadinya trauma saraf perifer? Pertama bisa trauma langsung karena laserasi ya, misalnya kena pisau, kena luka tembak atau luka tembus ya. Atau trauma tidak langsung akibat fraktur atau terjadi tarikan ya. Fraktur sehingga dia akan menarik saraf atau menjepit saraf ya. Atau terjadi karena jepitan yang bisa mendadak maupun jepitan yang menahun, yang kronis ya. Nah, klasifikasi trauma saraf ini ada tiga menurut Seddon ya. Menurut Seddon, yang pertama adalah neuropraksia, yang kedua adalah aksonotomesis, yang ketiga adalah neurotomesis. Nah, ini mulai dari yang ringan, sedang, berat. Ini harus diingat-ingat ya, dihafalkan, dimengerti. Ada neuropraksia, ada aksonotomesis, ada neurotomesis. Yang pertama adalah neuropraksia. Nah, neuropraksia ini yang paling ringan terjadi blokade sementara penghantaran saraf ya, bisa reversibel, kehilangan sensoris dan motoris biasanya terjadi beberapa hari atau sampai beberapa minggu ya, biasanya sampai 6 minggu sudah membaik. Keadaan ini terjadi karena demyelinisasi segmental akibat tekanan mekanik yang sifatnya sementara ya. Nah, ini contohnya misalnya nanti ada namanya Saturday Night
paralysis ya, atau Crutch palsy ya. Nanti istilah-istilahnya coba dicari apa itu maksudnya ya. Dan dapat pula terjadi setelah pemasangan torniket ya. Torniket itu adalah seperti eh, untuk menghentikan sementara aliran darah pada saat operasi ya, bisa menggunakan seperti apa mansetnya tensimeter ya, bisa menggunakan seperti itu atau memang ada alat khusus namanya torniket untuk menghentikan aliran darah di ekstremitas untuk dilakukan operasi. Ada namanya aksonotomesis yang kedua. Ini terjadi interupsi dari akson ya. Ingat akson tadi yang bagian terkecil dari vesikel. Tetapi saraf dan saluran endoneurial tetap utuh ya, yang melapisi apa akson tadi masih utuh. Saraf yang secara kelihatan itu juga masih utuh ya, tetapi terjadi gangguan konduksi. Nah, di aksonotomesis ini bisa terjadi degenerasi Wallerian namanya ya, yaitu proses pemulihan ya dalam beberapa hari disertai proliferasi dari sel-sel Schwann dan fibroblast. Kemudian akan terjadi regenerasi akson ya, mulai beberapa jam setelah kerusakan saraf. Nah, untuk regenerasi akson ini bisa terjadi dengan kecepatan 1 sampai 2 mm per hari. Maka kalau misalnya terjadi cedera di siku ya, jari-jari tangannya terganggu, maka bisa dihitung berapa lama pulihnya ya dengan menghitung ini kecepatannya 1 sampai 2 mm per hari. Nah, yang ketiga adalah yang paling parah neurotemesis ya, yaitu pemisahan trunkus saraf ya, sarafnya putus. Misalnya pada luka terbuka ya, kena pisau, kena sabit atau terjadi trauma tarikan ya, traksi atau crash injury, tertabrak ya. Atau bisa karena injeksi intraneural, neural ya. Bisa injeksi misalnya karena sakit apa CTS atau yang lain kemudian dilakukan injeksi tapi salah pada tempatnya sehingga terjadi justru akan menyebabkan cedera pada saraf. Nah, di sini terjadi regenerasi serabut disertai proliferasi sel, Schwann, dan fibroblast yang akan membentuk neuroma ya pada daerah yang putus atau yang cedera dan tidak terjadi penyambungan akson ya. Dari ujung saraf yang putus tadi membentuk neuroma ya. eh, Berupa benjolan di ujung saraf yang putus, namanya neuroma. Nah, gambaran klinisnya bagaimana? Sering tidak terdeteksi setelah kejadian langsung ya. Biasanya tenaga kesehatan atau dokter atau perawat akan lebih fokus ke cedera yang kelihatan ya. Misalnya ada luka, ada patah tulang, tetapi tidak fokus kepada cedera sarafnya. Apalagi kalau pasiennya dalam kondisi cedera otak ya, tidak sadar. Nah, maka perlu anamnesis yang jeli, yang baik ya. Apakah ada rasa tebal ya, perubahan rasa ya, sensitif apa sensasinya, apakah ada kelemahan otot. Kemudian jika terjadi lesi parsial misalnya ya, putus parsial atau robekan parsial, maka akan menyebabkan rasa nyeri atau parestesia. Parestesia ini nyeri ya, nyeri. Bukan hipoestesia. Kalau hipoestesia rasa kayak kebas ya, apa tebal ya. Kalau parestesi dia cenderung merasakan nyeri. Selanjutnya akan terjadi kekakuan sendi ya karena tidak bisa menggerakkan bagian ekstremitas bawahnya. Bisa terjadi deformitas dan atrofi otot. Pemeriksaan fisik mungkin ditemukan adanya jaringan parut ya, kehilangan sensibilitas ya, kulit menjadi halus karena terputusnya saraf sensoris maupun apa namanya saraf otonom ya, terus kelihatan mengkilat ya, dingin, kering karena refleks
berkeringatnya berkurang ya, serta kelainan pada kuku biasanya ya. Dan perlu secara detail dilakukan pemeriksaan motorik sensoris ya, secara individual pada saraf yang dicurigai ya. Misalnya kita curiga saraf nervus radialis ya, maka kita periksa motoris sensoris pada otot-otot atau daerah yang dipersarapi oleh nervus radialis ya dan lain-lain. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Yang perlu dipikirkan jika menghadapi cedera pada saraf ya, kita harus meyakinkan apakah benar terjadi lesi saraf ya. Terus setinggi mana kelainan saraf tersebut ya. Terus jenis kelainannya ya, apakah lesi saraf ini termasuk yang neurotemesis, aksonotemesis atau neuropraksia. Kita bisa memprediksi prognosisnya. Bagaimana pengobatannya? Dilakukan eksplorasi ya. Biasanya ya trauma tertutup dapat pulih spontan. Tetapi jika tidak dapat pulih spontan ya, maka dilakukan eksplorasi ya. Jika ditemukan saraf putus ya atau terjadi luka tajam, ini perlu dilakukan penyambungan saraf ya. Nah, penjahitan saraf itu bisa dilakukan penjahitan primer ya saat kejadian langsung operasi pertama kali atau penjahitan ditunda ya. Ini terutama biasanya kalau traumanya tertutup ya. Kalau trauma tertutup biasanya tidak langsung kita lakukan operasi, kita menunggu beberapa waktu sambil menunggu kemungkinan terjadinya pemulihan secara spontan ya. Bila gagal pemulihan secara spontan maka dilakukan penjahitan. Nah, bagaimana prognosisnya jadi dari trauma saraf? Kalau yang neuropraksia ini yang pertama ya, yang klasifikasi yang pertama yang paling ringan ini dapat pulih sempurna. Yang kedua aksonotemesis juga bisa pulih ya, tapi masih perlu waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau neurotemesis tidak bisa pulih ya. Supaya bisa pulih bagaimana? Harus dilakukan tindakan penyambungan ya. Sedangkan kalau trauma tarikan ya, misalnya tangannya tertarik atau ya sarafnya tertarik sehingga tercabik-cabik ya, ya prognosisnya akan lebih buruk atau paling buruk karena dengan disambung pun dia akan eh, lebih jelek prognosisnya. Nah, ini contoh-contoh lesi atau saraf trauma ya, saraf perifer meskipun bukan trauma yang akut ya. Contohnya ini pada cedera saraf nervus radialis ya, ada namanya Saturday night paralysis ya. Nanti nanti bisa dilihat-lihat sendiri ya. Ini bisa terjadi drop hand ya, tangannya tidak keple ya, tidak bisa ekstensi ya. Terus kalau terjadi cedera saraf ulnaris bisa ada namanya cubital tunnel syndrome ya, tardi ulnar palsy atau namanya Guyong kanal syndrome dan ini kelainannya berupa claw hand ya seperti cakar apa namanya claw cakar ya. Kemudian jika terjadi saraf medianus ya ada namanya carpal tunnel syndrome ya CTS ini juga sering. Kalau saraf ischiadicus ya sciatic nerve maka ada namanya piriformis syndrome. Kalau cedera saraf peroneus ya ada namanya drop foot ya. Kalau cedera saraf pada tibialis posterior ada namanya tarsal tunnel syndrome. Nah, ini kalau untuk waktunya kita bahas satu-satu perlu waktu yang lama, jadi nanti adik-adik bisa membaca sendiri ya. Sudah saya berikan istilah-istilah ini dipelajari, diingat-ingat nanti kalau di klinis harus sudah paham ya, sudah paham
paling tidak sudah pernah baca, sudah pernah dengar ya. Nanti kalau ditanyain pernah dengar apa belum, jawabannya belum. Nah, nanti apa, saya tanyakan dulu kuliah sama siapa ya. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan sehingga pernah dengar, harusnya pernah membaca sehingga bisa paham. Oke, saya kira itu eh, tema mengenai soft tissue injury pada siang hari ini. Masih ada waktu. Oh, sudah habis waktunya, tinggal 5 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ketua kelas PJ-nya silakan dikoordinir anak buahnya. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan dari Fauzia Inggi? Saya izin bertanya, dokter. Siapa namanya? Nama saya Princesa Zahra. Izin bertanya Hmm. 2 pertanyaan, apakah diperbolehkan, dokter? Oke, silakan. Oh ya, oke, silakan. Mau tanya nih ke dokter yang pertama. Tadi waktu di ruptur MCL dan LCL itu, waktu ada rupturnya itu besar itu kan boleh dijahit nih, dokter. Sementara Hmm. di ACL, PCL itu hanya dilakukan rekonstruksi. Itu Ya, kenapa nih, dokter? Dan oke. Terus, untuk pertanyaan kedua, apa saja indikasi dan kontraindikasi dari rekonstruksi ACL atau PCL? Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima oke. kasih. Ya, mengenai MCL dan PCL dijahit, kenapa? Dia berada di luar kapsul ya, sorry, di ekstra artikuler. Kita kembali ke anatomis. Nah, kita punya patokan ya, kalau cedera terjadi pada intraartikuler di dalam sendi, ya, itu tidak bisa terjadi hematom. Ya, misalnya terjadi patah di dalam sendi seperti ini ya, atau ruptur di dalam sendi, dia tidak bisa terjadi hematom, tidak bisa menggumpal darahnya. Sedangkan untuk proses penyembuhan ya, fase pertama aja perlu hematom, ya kan? Langkah pertama atau fase pertama adalah perlu hematom. Kalau fase pertama aja tidak bisa terjadi, maka proses selanjutnya tidak bisa terjadi, ya. Nah, kalau MCL, LCL dia di luar ya, di luar sendi, di luar apa? eh, Artikuler ya, di luar artikuler. Makanya dia bisa terjadi hematom. Kalau dibiarkan pun dia bisa nyambung. Apalagi dijahit, dia masih ada proses hematom. Dia bisa nyambung. Nah, kalau di dalam sendi dia tidak bisa nyambung ya. Harus dilakukan penggantian. Dilakukan penggantian. Kalau penggantian kan tidak ada sambungan, hanya ditancapkan ya. Jadi ditancapkan di tulangnya sini, di atas, di femur, sama ditancapkan di tibia. Nah, kalau ditancapkan itu ada alat khusus sehingga bisa nyambung di situ. Kalau ke tulang, dia kan dapat aliran darah dari atas. Kalau tulang ya, dia bisa nyambung di situ. Nah, itu yang menjadi penyebab ya. Kenapa ya? Jelas ya. Kalau yang kedua indikasi. Nah, indikasi tadi apa? Sudah ya. Yang niku, dokter, yang tadi yang ada indikasinya hanya di ruptur meniskus saja, dokter. Apakah sama nggih untuk indikasi dan kontraindikasinya? Oh ya. Kalau indikasi mutlak biasanya pada apa, atlet-atlet itu ya, pada atlet-atlet. Terus kalau kontraindikasi biasanya karena kondisi umum pasien ya, kondisi umum pasien. Misalnya pasien dengan usia tua ya, tidak mungkin dilakukan tindakan operasi karena ada kontraindikasi adanya penyakit yang lain. Ya, misalnya ada gangguan apa, CKD atau gangguan ginjal ya, yang berkaitan dengan kontraindikasi secara umum. Ya, kalau kontraindikasi ke lokalnya ya,
kemungkinan ya biasanya karena adanya cedera yang terbuka. Ya, kalau cedera terbuka, risiko infeksi kalau langsung dilakukan tindakan rekonstruksi, maka kemungkinan gagalnya akan tinggi karena infeksi. Ya, kalau indikasi tadi kayaknya deh tergantung dari demand dari sorry, demand dari pasien ya, tergantung demand dari pasien. Jika dia adalah atlet ya dengan demand yang tinggi harus kembali ke profesinya ya, itu merupakan indikasi yang harus segera dilakukan tindakan. Tetapi jika pasiennya bukan yang atlet atau kegiatan sehari-harinya tidak terlalu berat dan tidak memerlukan dilakukan rekonstruksi, itu bukan merupakan kontraindikasi yang mutlak. Jadi demand dari pasien, kalau misalnya pasien menginginkan dilakukan rekonstruksi, bisa dilakukan rekonstruksi, tetapi jika pasien merasa tidak perlu dan puas dengan kondisinya, maka tidak dilakukan rekonstruksi. Ya, kalau indikasi MCL, PCL ya tadi ya, yang grade 1, grade 2 ya. Kalau grade 2, grade 3. Kalau grade 1 tidak perlu dilakukan penjahitan. Ya, Ini dokter, ya mungkin sampun begitu ya. menjawab. Terima kasih banyak dokter. Oke. Silakan, ada yang lain? Mungkin sudah cukup, dokter. Ya, jadi istilah-istilah yang saya sampaikan ini yang harus familiar ya. Di klinis nanti harus familiar ya. Apa itu varus, apa itu valgus ya, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, internal rotasi harus sudah familiar ya nanti di klinis ya. Jangan sampai ditanyain apa nggak tahu, sudah kuliah apa belum, tolah-toleh ya. Jangan sampai seperti itu karena sudah diberikan kuliahnya. Kalau untuk pemeriksaan eh, waktunya dokter Aji ya, sudah dilakukan pemeriksaan secara offline. Sampun, Untuk dokter. sudah ya pemeriksaan Sampun. ya secara umum ya. Oke. Oke, ini kan tadi teoritis bagaimana pemeriksaannya, tapi prakteknya kan eh, dikerjakan sama dokter Haji. Kemarin ada nggak pemeriksaan ligamen? Nggak ada. Varus stress test, valgus stress test ada nggak kemarin? Kemarin bukannya ya jadwalnya? Ada, dokter. Ada ya. Ada yang Nah, ACLS juga ada, dok. oke, nah itu langsung dipraktekkan oleh dokter Satrio Haji ya. Kalau ini kan hanya teorinya saja. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada kuliah yang lain ya nanti ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke, saya live ya. Oke.